Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarvito. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Definisi status gizi menurut Oxford Food and Nutrition Dictionary 2009 menjelaskan bahwa suatu kondisi tubuh yang berkaitan dan dipengaruhi oleh zat gizi. Kedua, kadar zat gizi di dalam tubuh dan kemampuan zat gizi pada kadar tersebut untuk memelihara integritas metabolik secara normal. Adapun dari Jelif and Jelif 1989 menjelaskan bahwa status gizi adalah keadaan tubuh sebagai hasil dari suatu proses makan, mencerna, absorpsi, transportasi, penyimpanan, dan efek metabolik pada tingkat sel. Definisi penilaian status gizi. Nutritional assessment can be defined as the interpretation of information obtained from dietary, biochemical, anthropometric, and clinical studies. Masuk di penilaian status gizi, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung sendiri meliputi biokimia, biofisik, antropometri, dan tanda klinis. Dan tidak langsung meliputi penilaian konsumsi, faktor ekologi, dan statistik vital. Penilaian langsung. Pertama, biokimia. Itu memberikan hasil yang tepat dan objektif dibanding cara lain. Kemudian spesimen yang akan diuji yaitu darah, urin, tinja, jaringan tubuh, hati, otot, tulang, rambut, kuku, dan lemak bawah kulit. Tiga, menilai aspek yang berkaitan dengan kecukupan gizi. Ini beberapa kelebihan penggunaan tes biokimia. Itu dari objektifnya menggunakan peralatan yang selalu ditera dan tenaga ahli. Kemudian gradable, dapat di-ranking ringan, sedang, berat, diketahui keparahan malnutrisi. Ketiga, deteksi defisiensi lebih dini sebelum tanda klinis atau perubahan antropometri muncul. Kemudian terakhir, dapat menunjang metode lain. Keterbatasannya sendiri itu mahal. Kemudian keberadaan laboratorium. Ketiga, kesulitan yang berhubungan dengan spesimen saat pengumpulan. Keempat, kurang praktis. Dan terakhir dibutuhkan data referensi untuk menentukan hasil laboratorium. Contoh biokimia. Kedua, tanda klinik. Banyak dilakukan untuk penilaian PSG di masyarakat atau individu. Kemudian berdasar penglihatan tanpa menyentuh subjek, murah dan tidak perlu alat. Ketiga, dapat dilihat pada jaringan epitel mata, kulit, rambut, mukosa mulut, organ yang dekat dengan permukaan tubuh, kelenjar tiroid. Keempat, jika masyarakat tahu gejala klinik akan memberikan info cepat pada petugas kesehatan. Kemudian sebagai indikator kelangsungan hidup. Dan terakhir dipengaruhi keparahan, durasi malnutrisi, genetik, umur, lingkungan, hygiene iklim, dan keterpaparan dengan infeksi dan parasit. Ini contoh tanda klinis yang berhubungan dengan defisiensi zat gizi. Tanda klinik. Kelebihan penggunaan tanda klinik. Yang pertama, murah, kemudian cepat, tidak perlu ahli, dapat dilakukan oleh kadar, tidak menimbulkan rasa sakit, dan jika ditemukan satu kasus mungkin merupakan fenomena gunung es. Kemudian keterbatasannya, yang pertama subjektif, perlu staf yang dilatih, kurang spesifik, dan muncul pada tingkat defisiensi berat. Ketiga, biofisik. Penentuan status gizi berdasar kemampuan fungsi jaringan fisik, fisiologi, dan selular, dan perubahan struktur yang tidak dapat dilihat secara klinik. Yang itu satu, kemampuan fungsi, dan dua, perubahan jaringan. Kita bahas kemampuan fungsi. Pertama, kemampuan kerja, work capacity, pengeluaran energi, meliputi kesanggupan melakukan aktivitas menggunakan otot. Kedua, faktor yang harus diperhatikan yaitu jenis dan durasi pekerjaan, motivasi, keterampilan, dan status kesehatan. Kedua, adaptasi gelap, dilakukan pada daerah yang banyak kasus KVA. Kedua, night blends games, mengurutkan warna 5 menit. Ini contoh perubahan fungsi penglihatan pada defisiensi vitamin A. Dan masuk di B, perubahan jaringan. Itu ada dua.
ada 4. Yang pertama, buccal smear cytology, meliputi memeriksa apusan atau smear bagian dalam pipi yang telah diwarnai, kemudian untuk mendeteksi KEP. Kedua, ocular impression cytology, meliputi menempelkan kertas saring khusus pada mata melipat sel epitel KVA. Kedua, hair rod morphology. Ketiga, radiographic examination. Kelemahannya sendiri yaitu pertama mahal, kemudian perlu tenaga terlatih, jarang dilakukan di lapangan, dan terakhir bukan menunjukkan defisiensi dini tapi lanjut atau berat. Masuk di antropometri. Ini tabel antropometri, bisa dilihat. Skin fold atau lipatan lemak. Oke, kita masuk di kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan antropometri sendiri adalah yang pertama murah, kemudian cepat, populasi besar, objektif, gradable atau di ranking, dan tidak menimbulkan sakit pada responden. Keterbatasannya sendiri itu butuh referensi data, kemudian kesalahan pada peralatan, tidak dikalibrasi, dan pengukur atau cara pengukur pembacaan dan pencatatan. Ketiga, data terbatas. Pertumbuhan obesitas malnutrisi yaitu semua karena zat gizi makro. Tidak ada informasi defisiensi zat gizi mikro. Kemudian masuk di penilaian tidak langsung. Pertama, penilaian konsumsi meliputi tingkat nasional atau negara, tingkat rumah tangga, dan tingkat individu. Masuk di konsumsi tingkat nasional. Neraca bahan makanan atau NBM. Gambaran kompresif pola suplai makanan dari suatu negara pada periode tertentu yang dihitung dari produksi pangan rutin, perubahan stok, impor dan ekspor, dan distribusi pangan untuk berbagai keperluan dalam negara. FAO 2001. Kemudian kedua, konsumsi tingkat rumah tangga. Food account method. Pencatatan harian semua makanan yang masuk ke rumah, dibeli, hadiah, atau oleh-oleh dihasilkan oleh rumah tangga selama periode tertentu atau dalam 7 hari. Kedua, kuantitas, merek, dan harga juga dicatat. Kelanjutannya dan ini ada household food record method, household 24H record method. Masuk di konsumsi tingkat individu, meliputi kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif meliputi recall 24 jam, recall 24 jam berulang, estimated food record, dan week food record. Kualitatif yaitu FFQ, Food Frequency Questionnaire. Masuk di faktor ekologi. Kasus salah gizi pada manusia selalu menjadi bagian dari masalah ekologi. Kemudian irisan atau interaksi antara berbagai faktor, yaitu sosial ekonomi, pangan, kesehatan, demografi, politik, dan geografi, serta iklim. Bisa dilihat beberapa faktor ekologi utama yang mempengaruhi status gizi dari Jelif and Jelif 1989. Kemudian masuk di statistik. Telaah data statistik yang kemudian diolah sehingga diperoleh tren masalah gizi. Kedua, bisa dari data primer maupun sekunder. Ketiga, 4 kategori data statistik yang dapat digunakan untuk penilaian status gizi tidak langsung, yaitu pertama, angka kematian menurut umur, angka kematian menurut sebab spesifik, ketiga, statistik pelayanan kesehatan, dan angka infeksi terkait gizi. Kemudian angka kematian menurut lanjut. Ini bisa dilihat. Oke, terima kasih. Itu saja sedikit pemaparan materi mengenai penilaian status gizi dari saya. Adapun kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.